Oke guys, selanjutnya di video kali ini Hello everyone, perkenalkan nama saya Grace Gendelina Alstonia Ibori dengan NIM 251218717. Kali ini Tong akan bahas apa ya? Langsung saja. Hai guys, hari ini Tong akan membahas tentang pengantar ilmu hukum, atau lebih tepatnya apa saja yang dipelajari di dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum. Jadi teman-teman, ini kita akan lebih santai, cuma kali ini pembahasannya tentang perjalanan kita belajar selama 1 semester ini. Jadi apa sih yang anak-anak hukum itu belajar dalam mata kuliah pengantar ilmu hukum? Jadi yang perlu kita ketahui bersama yaitu ilmu hukum adalah ilmu itu diperoleh dari penelitian, dan penelitian itu sendiri berfungsi atau bertujuan untuk mengetahui kebenaran. Jadi untuk mendapatkan kebenaran maka dilakukannya penelitian. Lalu untuk hukum sendiri itu berasal dari kebiasaan yang berulang-ulang terus-menerus, sehingga menjadi peraturan atau ya dalam masyarakat norma. Jadi unsur-unsur hukum itu sendiri juga itu ada hukum-hukumnya tuh, ada hukum agama, ada hukum kesopanan, ada hukum kesusilaan. Jadi hukum-hukum ini tuh dipenuhi atau norma ini tuh kita harus memahami dengan etika dan moral. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sumber-sumber ilmu hukum atau sumber-sumber hukum itu sendiri. Jadi hukum itu dibuat karena tadi yang pertama kita sudah bahas, yaitu dari kebiasaan. Nah, selain kebiasaan juga kesepakatan dan juga agama. Seperti tadi kita kan ada hukum itu, ada hukum agama, kesusilaan, kesopanan, tadi sudah kita bahas. Lalu juga yang berikut itu hukum itu ada hukum publik dan hukum privat. Nah, untuk hukum publik itu sendiri itu berlaku untuk semua orang. Sedangkan kalau kita lihat untuk hukum privat itu berlaku hanya untuk 2 orang, atau ya 2 orang yang membuat kesepakatan, 1 orang dengan satu lainnya. Tadi kan kita sudah membahas tentang unsur-unsur, terus tentang ilmu dan hukum tuh kita sudah tahu bersama. Nah, sekarang yang berikut yang dipelajari bersama lagi dalam mata kuliah ini itu tentang tujuan hukum. Jadi tujuan hukum itu ada 2, yaitu yang pertama kepastian hukum dan manfaat hukum. Jadi bisa contohnya tuh kalau kepastian hukumnya tuh seperti orang kalau melanggar sesuatu itu hukumnya tuh jadi betul-betul dijatuhi hukumnya tuh sesuai dengan hukum dan sanksi yang ada, ya sesuai dalam peraturan atau dalam undang-undang yang ada lah yang berlaku. Nah, sedangkan manfaat hukum itu tuh bagaimana hukum ini tuh sesuai manfaat. Jadi itu tujuan hukumnya. Oke, jadi di video kali ini juga saya akan membahas atau ya membahas sedikit tentang saya punya makalah. Jadi makalah yang diberikan itu dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Jadi tema yang diberikan kepada saya itu
tentang mazhab Leninisme. Nah, Leninisme itu sendiri itu jadi sudah berapa saya searching, saya cari, dan yang saya dapat kan itu tentang Vladimir, ya membuat teorinya, cuma judul yang saya ambil itu tentang komunisme. Kan Vladimir mengembangkan pemikiran-pemikirannya Karl Marx. Jadi komunisme ini apa? Jadi komunisme ini sendiri tuh muncul pada abad ke-8 di Eropa. Lalu komunisme ini juga dijelaskan bahwa komunisme ini muncul karena adanya tindakan-tindakan dari kelompok-kelompok buruh untuk melawan pemerintahan yang kapitalisme. Jadi kayak tindakan-tindakan ini tuh dilakukan untuk menghapus adanya golongan-golongan sosial. Jadi biar penyamarataan. Lalu dalam komunisme ini juga banyak dijelaskan dari pemikiran-pemikirannya Karl Marx yang dikembangkan oleh Vladimir ini sendiri tuh sebenarnya banyak. Cuma yang waktu itu saya bahas ya tentang mengapa adanya komunismenya itu timbul karena apa ya. Sudah kita ketahui bersama bahwa komunisme itu muncul karena tadi untuk melawan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan sebenarnya masih banyak lagi, cuma ya akan kita bahas karena kayaknya di semester depan kita masih belajar pengantar ilmu hukum. Dan itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti. Semoga ilmu yang saya bagikan, yang saya dapatkan, yang saya pelajari selama 1 semester ini dan saya bagikan, semoga menjadi informasi atau penambahan wawasan buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih, bye-bye.